Setelah itu udah tidak ingat apa-apa lagi, tiba-tiba ya bangun udah bukan lagi lari gitu, tapi udah di rumah sakit sih. Waktu dokter Koco pulang, kita dapat kabar Iqbal tuh diintubasi. Wow. Ada tanda-tanda yang sebenarnya mungkin itu jadi tanda-tanda, tapi saya acuhkan lah gitu. Di situ kondisi pertama saya lagi ada berbaring kayak di tempat tidur entah apa, tapi sekeliling itu gelap dan di ujung kaki saya itu ada sesosok tinggi gede. Merinding saya loh, Dok. Beneran loh, merinding. Tapi saya ngelihat dari kepala sampai kaki saya itu tengkorak. Bersyukur banget ya. Kalau saya jadi kamu pasti saya ngerasa saya diberi kesempatan yang kedua oleh Tuhan ya. Bahkan satu hal yang sangat luar biasa adalah waktu itu kita pertama kalinya kita punya medical comment center yang sangat luar biasa. Kalau misalnya ada dua pilihan kamu hidup atau sequel, aku boleh pilih udah mendingan Udah aja. Nggak ada gitu daripada kamu hidup tapi sequel. Itu bahaya dari heat stroke gitu ya. Selamat datang di Recover Podcast. Podcast di mana kita bisa mendengar, belajar, dan berkembang bersama dari kisah inspiratif seseorang yang mungkin pernah mengalami atau menghadapi tantangan hidup, mungkin pernah cedera, pernah gagal, atau pernah merasa sakit, tapi yang jelas dia bangkit kembali. Dan mari kita belajar bersama-sama. Hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani co-host Dr. Ayu. Dan Dr. Ayu. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Dok. Siapa tuh, Dok? Kira-kira? Seseorang yang sempat bikin gua nangis. Seseorang yang sempat bikin gua terharu dan akhirnya kejadian saat itu nggak akan terlupakan dalam hidup saya sih ya. Saya penasaran sih, Dok. Pernah mengalami heat stroke di sebuah event lari yang mungkin buat saya dia bisa kembali lagi tuh buat saya suatu mukjizat atau mungkin kebesaran Tuhan ya. Tapi dia bisa hadir di sini, bahkan dengar-dengar dia bisa lari lagi. Dia baru saja menuntaskan full maraton lagi. Dan kita sambut Muhammad Iqbal Ramdhani. Iqbal, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Dok. Terima kasih yang pertama kamu bisa mau hadir di sini. Kita udah 1 tahun ya. Iya, betul. Kita udah punya rencana. Aku pengen ngobrol sama kamu. Aku pengen kamu membagikan ceritakan apa yang kamu alami ini kepada para pendengar di luar sana, para pelari yang ya aku nggak tahu ya akhir-akhir ini kenapa banyak sekali yang mengalami kayak kamu waktu itu. Betul. Untuk yang pertama, tolong kita dibawa ke 1 tahun yang lalu. Coba kamu ceritakan, sebenarnya tahun lalu itu kamu bagaimana gitu. Oke. Mungkin ya bulan ini 1 tahun yang lalu, 29 Juli, itu saya bisa dibilang virgin full marathon. Kenapa milih Bandung? Karena Bandung mungkin bisa dibilang kota yang adem lah. Itu alasan semua orang. Betul. Jadinya kayak ya udahlah virginnya mending di Bandung gitu. Nah, waktu itu persiapan udah cukup matang juga karena latihan kurang lebih 5-6 bulan untuk bisa virgin maraton di Bandung itu. Kemudian pas waktu kejadian sebenarnya dari saya pribadi tidak ada gejala apapun. Karena sampai dengan kurang lebih di kilometer 35 saya masih ikut sama pacer. Karena stamina masih juga nggak ada pacer apapun. Berapa waktu itu? Sub 4. Sub 4, oke. Nah, jadi kamu memang ngejar sub 4 ya? Betul. Nah, setelah itu di kilometer 35 saya mulai mundur. Karena mungkin badan udah ngerasa aduh nggak akan bisa nih sub 4. Nah, akhirnya saya mundur. Kemudian tetap lari. Mundur bukan mundur kan? Maksudnya memperlambat kali. Betul. Nah, habis itu ya udah saya lari dengan pace yang memang saya mampu aja. Kemudian sampai kilometer 40 terakhir itu saya lihat jam tangan karena pengen lihat masih sesuai dengan target atau tidak gitu. Lihat jam tangan, masih bisa ke plan B lah istilahnya. Dan heart rate pun waktu itu masih di zona hijau. Itu terakhir saya yang ingat ketika sebelum kejadian. Setelah itu udah tidak ingat apa-apa lagi, tiba-tiba ya bangun
udah bukan lagi lari gitu, tapi udah di rumah sakit sih. Itu sih, Dok. Oke, Dokter Ayu ya. Dulu tuh Iqbal datang nggak sadarkan diri ya. Dan waktu itu di situ juga ada Dokter Andri, spesialis emergency medicine, ada Dokter Koco juga spesialis anestesi, dan mereka berdua memutuskan untuk ini Iqbal segera dirujuk. Dan Dokter Koco ikut menemani, dan waktu Dokter Koco pulang kita dapat kabar Iqbal tuh diintubasi. Wow. Berarti di rumah sakit ya, Dok? Dan di rumah sakit gitu. Dan di rumah sakit sampai diintubasi. Kita tahu seseorang diintubasi itu kan udah pasti masuk ICU, terus kemudian ya prognosisnya udah kita kebayang lah, kita nggak tahu. Atau waktu itu kita pulang dari Pokariswet, kita selesai semuanya itu dengan perasaan yang ya nggak karu-karuan lagi. Nggak karu-karuan. Kita pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta itu jam 4 atau jam 5 sore kita dengar kabar Iqbal udah diekstubasi dan dia sudah sadar. Itu aku langsung meneteskan air mata dan pingin banget langsung telepon, cuman kan ya pasti nggak bisa. Dan apa yang kamu rasakan, Iqbal? Kamu buat gua waktu itu, kamu tuh harusnya secara teori dan segala macam tuh, kita pernah telepon-teleponan ya, kita betul. WhatsApp call ya, aduh kamu tuh seharusnya secara teori itu mungkin udah. tapi sekarang hadir di sini dan kemarin habis bahkan sudah berlari lagi ya, Dok ya. Bahkan strong kemarin gitu. Gimana Iqbal? Kemarin di Pokari bener-bener ya antara mau finish di dunia atau mau di alam lain gitu kan. Dan ya banyak juga lah kejadian dari yang kemarin juga. Ada ya secara yang tadi Dokter Andi bilang, mungkin secara teori mungkin saya ya udah nggak ada harapan lagi lah istilahnya gitu. Tapi balik lagi Tuhan masih sayang sama saya, masih dikasih kesempatan juga untuk coba lagi lari dan coba lagi untuk ngasih tahu ke orang-orang di luar sana gitu. Apa yang memang udah saya alami nggak baik, mungkin jangan sampai orang lain mengalami hal yang sama gitu. Makanya setelah kejadian itu, dari saya pribadi pun banyak untuk ngasih tahu ke orang lain, ngedukasi ke orang lain gitu. Lari bukan hanya sekedar siapa cepat, siapa jarak paling jauh, bukan hanya sekedar itu gitu. Tapi lebih ngedengerin diri sendiri, lebih banyak memahami juga diri sendiri. Karena ajang lari ini bukan masalah gengsi-gengsian gitu, bukan masalah kayak saya harus punya goals boleh, punya target juga boleh, tapi balik lagi yang utama dan paling penting itu adalah diri sendiri. Karena lari untuk sehat itu lebih menyatu sama diri sendiri gitu. Tahu kebutuhan kita seperti apa, dan salah saya juga mungkin waktu tahun lalu ada tanda-tanda yang sebenarnya mungkin itu jadi tanda-tanda tapi saya acuhkan lah gitu. Tapi ya mungkin tanda-tanda ini baru saya sadari setelah kejadian itu sih. Boleh tahu nggak tanda-tandanya itu apa ya? Mungkin kalau sebelum kejadian, tanda-tanda yang saya tahu ya paling mual dan sebagainya. Tapi di kilometer 41 itu, saya tidak merasakan hal itu. Nggak ada mual, nggak ada pusing. Pandangan pun masih dalam keadaan normal gitu. Tapi balik lagi setelah kejadian, mulai kayak introspeksi diri. Pasti ada satu hal yang saya lewatin gitu. Mikir ke belakang, water station nggak ada yang saya skip. Kemudian yang kedua, ingat di kilometer 30 sekian, itu di Bandung, mungkin cuaca entah mungkin saya doang yang ngerasa panas banget atau memang pelari yang lain, tapi di situ kebetulan ada warga yang memang bawa gayung sama ember, dia nyiapin air, dan di situ saya minta diguyur untuk sama air. Padahal kamu udah diguyur tuh ya? Betul, dan di situ bener-bener kayak ngerasa, wah ini kok Bandung panas banget gitu, kok tumben. Nah, itu sebenarnya saya skip gitu, karena ya udahlah mungkin ini biasa saja. Nah, tapi karena setelah kejadian kemarin, oh kayaknya itu salah satu tanda yang mungkin gejala heat stroke saya udah mulai muncul lah istilah. Dan aku ingat banget waktu itu Dokter Ayu, Iqbal, pas awal banget kita datang, mungkin kita kalau tim medis tuh start jam 4, kita ready jam 2 ya, jam 2 pas setengah 3 gitu. Aku lihat jam atau di HP itu suhunya adalah 14 feels 18 atau 18 feels 14. Berarti cukup dingin. Jadi cukup dingin sebenarnya pagi waktu itu. Tapi ternyata kan di siangnya jam 6, jam 7 atau jam sekian itu udah jadi panas. Jadi itulah Indonesia, negara kita adalah negara tropis ya. Jadi suhu itu
pasti bisa berubah-berubah. Apalagi saat ini ada perubahan cuaca dan segala macam ya. Nah, saya ingin balik lagi ke sana. Waktu kamu bangun kan berarti di ICU ya? Iya. Itu Betul. kamu ngelihat, kamu masih ingat nggak? Waktu bangun tuh kamu ngerasa, kamu lupa aku tadi habis lari atau seperti apa atau apa itu gimana waktu itu? Pas bangun mungkin pertama kali yang saya lihat, saya di mana? Oke. Karena itu bener-bener sempet bingung dok. Oke. Bingungnya ngelihat orang lalu lalang lah, kemudian ya maksudnya di badan banyak alat juga kan. Dari dokter bilang kamu di rumah sakit, nanti saya jelasin setelah ini tindakan dulu. Habis itu yang saya utarakan selanjutnya adalah jam berapa ini? Karena masih penasaran, kan di ingatan saya adalah saya masih lari tadi pagi itu. Habis itu dokter bilang ini 3:30 sore, sekitar 3:30 sampai jam 4 lah. Bingung, ada orang tua sama ada teman-teman juga. Itu mereka orang tua dan teman-teman udah datang ya? Mereka pada nangis juga tuh. Saya bingung sendiri juga. Ini sebenarnya ada apa gitu. Mau nanya tapi masih lemes juga gitu kan. Cuman ini ada satu kejadian di alam bawah sadar saya. Ini mungkin ya orang mau percaya atau tidak. Proses saya mau kesadar itu sih dok. Jadi di alam bawah sadar itu yang mungkin sampai saat ini saya masih agak takut juga. Di situ kondisi pertama saya lagi ada berbaring kayak di tempat tidur entah apa, tapi sekeliling itu gelap dan di ujung kaki saya itu ada sesosok tinggi gede. Merinding saya waduh. Tapi beneran merinding. Tapi saya ngelihat dari kepala sampai kaki saya itu tengkorak. Nah di alam bawah sadar yang pertama itu saya mikir, oh saya mungkin lagi mimpi. Tutup mata lagi, gak lama saya bangun lagi, tapi orang yang di depan udah nggak ada. Tapi ngelihat ini ke bawah masih tengkorak. Nah, cuman itu yang kedua badan kamu sendiri ya? Badan saya sendiri. Nah, pas yang kedua ini tiba-tiba ada suara. Kamu siapa? Kamu siapa? Oke. Awalnya saya diem aja, maksudnya kayak oh jadi suara-suara aja. Tapi pertanyaan itu datang terus. Ya udah saya jawab saya Iqbal. Setiap kali saya jawab nama, muka saya tuh kayak ketutup entah ketutup apa yang bikin saya mual. Makanya itu proses saya sadar dan disadar itu saya sadar dan muntah. Cairan kena keluar. Nah, itu mungkin salah satu fase yang saya sampai sekarang bisa dibilang takutnya adalah gitu. Karena ya orang mau percaya nggak percaya terserah, tapi bener-bener yang saya masih ada di memori itu sih dok. Merinding saya sih dok dengar. Saya harus percaya, cuman saya nggak bisa menjelaskan secara ilmiah ya. Itu tuh proses apa dan segala macam. Itu mungkin sudah di luar secara ilmiah, tapi ya yang jelas ya mungkin seperti itu. Kita belum pernah merasakan kondisi seperti itu. Tapi ya yang jelas ya, aduh bersyukur banget ya. Kalau saya jadi kamu pasti saya ngerasa saya diberi kesempatan yang kedua oleh Tuhan ya. Saya Tuhan kalau pingin kamu lewat ya lewat aja. Tapi Tuhan masih mengizinkan Iqbal bisa lari lagi, bisa finish half marathon di LPS. Finish full marathon di Jakim kemarin dengan finish sub 4. 4:14 ya. Masih keren banget sih dok. Itu masih keren banget sih. Ini menarik sih dok, kayak awalnya dibilang nggak ngedetect ada tanda-tanda apapun, tiba-tiba dokter ketemu dalam keadaan tidak sadar, berarti kan heat stroke itu sebahaya itu ya dok. Mungkin dokter bisa berbagi tentang heat stroke, bercerita biar kita semua sama-sama belajar nih dok dari cerita Mas Iqbal. Satu hal yang sebelum saya menjelaskan heat stroke adalah pada saat itu Pocari Sweatran itu medical services-nya sangat luar biasa lah ya. Sangat luar biasanya karena di tahun sebelumnya kita ada yang meninggal 2023. Jadi di 2024 kita lebih belajar lagi, kita lebih luar biasa. Bahkan satu hal yang sangat luar biasa adalah waktu itu kita pertama kalinya kita punya medical command center yang sangat luar biasa. Jadi ketika Iqbal jatuh di situ, itu bisa segera dievakuasi dan kita bisa segera dapat informasinya, segera dievakuasi dan kamu bisa segera ditanganin gitu. Meskipun sebenarnya kamu ditanganin di tenda medis utama, didinginin dan segala macam, kamu belum sadar langsung diputuskan untuk dirujuk dan segala macam, itu sebuah prosesnya sebenarnya. Dan ya saya juga membayangkan ketika misalnya medical services-nya tidak cepat, tidak secanggih itu dengan medical command center dan segala macam, saya rasa mungkin bisa
berbeda lagi juga gitu ya kondisinya dan segala macam. Jadi itulah yang sangat penting ya, karena nggak semua event lari di Indonesia itu punya medical yang proper dan segala macam. Jadi penting buat kita untuk kita tadi ya berlari itu untuk sehat gitu ya. Terus kemudian jangan pernah maksa, jangan ignore lah sinyal-sinyal. Dengerin diri sendiri ya dok ya, pasti gitu. udah ngasih sinyal tuh. Ya. Jadi sebenarnya heat stroke itu adalah kondisi di mana suhu tubuh kita itu meningkat dengan drastis. Pada saat kita berolahraga, tubuh kita pasti menghasilkan panas ya. Kita berolahraga, semua otot kita berkontraksi, metabolismenya bekerja, itu menghasilkan panas. Ditambah dengan panasnya dari luar, itu tubuh kita pasti akan lebih meningkat. Nah, tubuh kita itu punya suatu organ yang mengatur temperatur dalam tubuh kita. Kalau di mobil tuh namanya radiator, supaya menurunkan suhu dan segala macam tuh namanya hipotalamus. Nah, tubuh kita merespon atau mengurangi panas itu dengan cara berkeringat gitu ya. Nah, kalau kita dehidrasinya atau kita dehidrasi, kita skip water station dan segala macam, ya tentu saja kita dehidrasi dan ya cairan kita berkurang, yang akhirnya terjadi bisa gangguan saluran pencernaan. Dan salah satunya heat stroke itu selain suhu tubuhnya di atas 40,5 derajat atau di atas 40, dia ada gangguan kesadaran gitu. Gangguan kesadaran ini bisa gelisah, bisa gangguan mental, bisa marah-marah dan segala macam sampai akhirnya tidak sadar sih gitu. Nah, kalau Iqbal waktu itu mungkin dia langsung tidak sadar gitu. Jadi dia nggak tahu prosesnya, tiba-tiba udah langsung di ICU gitu. Jadi sangat secepat itu gitu. Nah, yang menarik adalah di heat stroke itu dia bisa menyebabkan gagal multi organ. Jadi yang terkena atau yang berisiko itu nggak cuman ginjal sudah pasti ya, bisa terjadi gagal ginjal akut, tapi fungsi hati, terus kemudian ada rhabdomyolysis juga, ada kerusakan otot, dan juga banyak pencernaan termasuk otak juga. Satu hal ya Iqbal yang patut kita syukurin atau dirimu syukurin adalah kalau misalnya nih meninggal. Tapi kalau hidup tapi kerusakan otak namanya sequel. Jadi bener-bener gejala sisanya ya. Gejala sisa. Jadi kamu nggak inget apa-apa. Itu yang paling kita takutin gitu. Jadi waktu pulang dari sana, kira-kira gimana ya? Prognosisnya gimana ya? Kira-kira bisa selamat nggak ya? Dan segala macam. Dalam hati saya yang paling dalam, ya sudahlah. Kalau misalnya ada dua pilihan, kamu hidup atau sequel, aku boleh pilih udah mendingan. Udah aja. Nggak ada gitu, daripada kamu hidup tapi sequel. Itu bahaya dari heat stroke gitu ya. Jadi ya kamu sangat menginspirasi sekali. Kita harus belajar banyak dari kasusnya Iqbal gitu ya. Iqbal waktu itu hydration-nya cukup, dia nggak pernah skip ya. Tapi memang waktu itu bilang Bandung, orang bilang negara lagi, kota dingin gitu ya. Tapi ternyata langsung tiba-tiba berubah. Gitu. Betul. Wow. Iqbal, satu hal yang aku luar biasa, aku bersyukur ya, kamu waktu selesai, waktu kamu udah sembuh, keluar dari ICU, keluar dari rumah sakit dan segala macam, kita selalu kontak-kontakan ya. Dan aku juga bersyukur kamu orangnya nurut waktu itu sama dokter. Kamu jangan lari dulu, kamu kondisinya labnya masih kayak gini, terus kemudian kamu rajin konsul ke dokter penyakit dalam untuk mengkoreksi semuanya dan segala macam. Karena hasil laboratoriummu pasti waktu itu berantakan sekali gitu. Kamu boleh ceritain nggak dulu tuh bagaimana prosesnya kamu bisa pulih sempurna ya? Mungkin kamu bisa cerita juga ketika kamu pindah dari ruangan biasa itu, apakah kamu langsung bisa jalan normal, apa kamu ngerasa lemes atau ngerasa gimana dan segala macam, perasaanmu seperti apa sampai akhirnya kamu bisa berlari lagi kapan, dan bagaimana kamu menjalankan proses sampai akhirnya bisa berlari, kamu dapat permit dari seorang dokter penyakit dalam atau prof siapa saya lupa ya, untuk kamu bisa berlari lagi, itu bagaimana Iqbal? Oke.
Waktu itu dirawat kalau nggak salah 3 hari 2 malam, Dok. 3 hari 2 malam. Kejadian itu. Setelah dari ruang yang cukup hektik itu, saya dipindahin dulu ke HCU, kalau nggak salah. HCU, Iya, oke. ke sana untuk dicek dulu tuh. Takutnya ada gangguan menyusul lah istilahnya. Setelah itu besok paginya saya dicek semuanya, mulai dari otak, ginjal dan sebagainya itu semuanya dicek dan hasilnya normal, tidak ada secara mungkin secara umumnya normal, cuman memang satu yang memang harus dipantau, yaitu di ginjal. Karena pada saat itu keratinnya, Dok. Keratinnya jauh banget dari batas normal lah. Pada akhirnya setelah keluar dari sana, saya masih harus melakukan kontrol 2 minggu sekali, dan itu profesor, saya juga lupa siapa namanya, saya harus kontrol selama di rumah sakit Boromius untuk kontrolnya. Nah, setelah itu harus kontrol per 2 minggu, kemudian dicek juga dari sisi keratin dan lain sebagainya, itu memang ada progresnya. Ada progresnya, ya mulai kembali ke normalnya gitu. Nah, tapi dari sisi saya pribadi, selama 2 bulan kurang lebih secara totalnya harus benar-benar istirahat, saya tidak boleh melakukan aktivitas olahraga apapun. Baik itu cuman kayak jalan kecil pun tuh nggak boleh, karena benar-benar harus full istirahat total. Nah, setelah 2 bulan itu ya namanya orang yang setiap hari mungkin sering olahraga, tiba-tiba harus berhenti, itu stresnya luar biasa. Itu stresnya luar biasa, dan saya pun selama 2 bulan itu belum bisa nerima keadaan, belum bisa berdamai sama diri sendiri. Karena kayak, ya tinggal 1 kilo dikit lagi lah gitu, mau finish gitu kan. Itu bener-bener 2 bulan saya masih ego kayak nyalahin diri sendiri iya, dan belum bisa damai sama diri sendiri pun, wah itu udah kacau banget lah gitu kan. Nah, pada akhirnya saya bisa berdamai, itu kondisi di event lari yang di Bali. Waktu itu setelah Pokari itu saya memang ada acara selanjutnya di Bali. Nah, di sana saya harusnya lari, tapi ya karena memang takdirnya seperti ini, jadinya saya nggak lari, tapi saya tetap ke Bali. Tetap datang ke sana ya? Betul. Nah, di sana pagi-pagi orang udah ramai tuh di hotel, mau pada lari kan. Saya cuma diem di kamar doang, karena bener-bener nggak boleh lari. Sampai semua teman-teman pagi-pagi itu udah langsung video call buat mastiin saya memang nggak lari, takutnya saya nekat gitu kan. Di situ masih awas saja aku nekat ya. Awas nakal ya. Itu dia. Di situ saya masih bener-bener belum bisa nerima kayak, ya orang lain pada lari kok saya nggak sih, jauh-jauh ke Bali nggak lari bla 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 gitu kan. Sampai sorenya tiba-tiba nemu berita lah dari orang medis di sana seperti apa. Ada satu kejadian di sana, baru saya mulai nerima gitu. Saya baru mikir kalau kemarin Pokari saya dilancarin, nggak tahu saya di Bali akan seperti apa gitu. Jadinya saya percaya, oh berarti tujuan dari saya di Pokari dikasih batu kerikil dulu, biar ngelihat dulu nih, kalau misalkan kamu di Bali tetap lanjut, akan seperti apa gitu. Nah, dari sana saya baru nerima, mulai kayak, oh, oke, harus damai sama diri sendiri, dan di sana mulai kayak, oke lah nggak apa-apa gitu, jalanin aja dulu gitu kan. Nah, setelah itu mulai lari lagi tuh bisa dibilang mungkin nggak mungkin, karena kayak aduh bisa nggak ya, karena 2 bulan gak gerak juga, takutnya ada penurunan dari stamina ataupun apapun, saya nggak tahu. Coba dulu lari 2-3 kilo, itu pun lari bener-bener kayak cuman jalan cepat dulu lah gitu, karena 2-3 kilo di pertama itu wah ngap banget dok, sampai sempet mikir kok bisa ya saya dulu bisa half marathon gitu, kok sekarang 2-3 kilo aja tuh ngap banget gitu. Cuman tetap kayak yaudah nikmatin aja dulu. Sebulan itu maksimal lari cuma di 5 kilo. Setelah sebulan selanjutnya nyoba naik lagi 7, sampai pada akhirnya setelah 2 bulan nyoba di 10. Di sana cukup seneng juga karena bisa kembali ngerasain lari 10 kilo gitu. Nah, kemudian udah mulai terbiasa lagi lari, tapi intensitasnya belum seintens yang sebelumnya karena masih sadar diri juga gitu, karena takutnya ya ada lagi kejadian sama diri sendiri gitu. Pada akhirnya pengen coba ngerasain vibes-nya race, saya ikut acara Pokemon Run. Itu kan salah satu fun run tuh dok. Iya. Pengen kayak, ya udah pengen lari. Itu berapa kilo? 5 kilo. Habis full maraton Pokemon Run gitu. Udah cuma 5 kilo fun run lagi. Nah itu cobalah pengen ngerasain vibes-nya race dulu kan. Ikutlah Pokemon Run. Seneng tuh dok, senengnya adalah ngerasain lagi race kayak gimana, terus kayak ngerasain lagi euforia orang-orang dapat medal dan lain sebagainya. Dari sana, oke deh kayaknya saya bisa lagi buat coba lari, tapi tetap nggak boleh ngoyo, nggak boleh langsung jeder, harus pelan-pelan dulu. Itu sih mungkin proses saya mulai lagi mau lari.
Jaraknya berapa lama tuh Kak? Dari Pocari ke Pokemon itu kayak? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan saya baru berani bulan, lagi untuk ya udahlah lari lagi, ya itu pun masih belum dalam performance saya yang sebelumnya. Yang penting saya pengen coba dulu bisa lari atau enggak lagi. Ternyata bisa loh ya Dok ya, luar biasa. Ya bisa, dan satu hal yang kita pelajarin dari Iqbal adalah Iqbal ini termasuk, kalau dari ceritanya ya, saya juga baru tahu, kalau nggak salah seingat saya dulu kamu tuh nggak cuma ginjal tapi ada dedimer apa segala macam gitu yang tinggi juga gitu. Jadi nggak cuman karena mungkin dia udah lupa ya. Harusnya kita ini nih minta dia untuk medical recordnya di bawah explore emailnya dia semuanya gitu. Cuman ya karena ini acara sangat mendadak banget ya, karena memperingati besok bentar lagi kita mau kehariran hampir 1 tahun gitu ya. Terus ya kalau direncanain nggak terjadi ya kan. Kita udah rencana dari kapan Iqbal? Kita udah lama sih Dok. Iya, ketika udah mepet udah langsung gitu. Makanya sebenarnya ini benar-benar acara ini tuh cepat mungkin di prepare, dan kita undang Iqbal ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Ya setahu saya dulu juga kamu ada dedimer juga, terus fungsi SGPT, SGOT-nya juga cukup tinggi dan segala macam, dan itu butuh waktu. Dan aku beruntung Iqbal ini nurut sama dokter, dia harus minum obat, makan obat, istirahat dan segala macam itu 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Dan dia berlari lagi itu penting, karena buat saya ya tadi ya, kalau kita boleh belajar sedikit ya Iqbal dari kemarin kasus di LPS Run, itu ada 3 yang dirawat karena heat stroke. Terus kemudian karena dirawatnya di rumah sakit tempat saya bekerja, jadi pagi-pagi saya ikutan nengok, namanya sama kamu 2 orang gitu ya. Dua-duanya? Dua-duanya. Wah, saya nengok. Ada apa nih dengan nama Iqbal? Enggak lah. Ada apa dengan Iqbal dan pelari? Warning kali ya Dok. Apa namanya? Saya nengok, dan ketika nengok kan pasti karena dokter dapat akses ngelihat hasil laboratorium ya. 3-tiganya itu ya fungsi ginjalnya, kreatininnya, ureum kreatininnya tinggi, boleh dibilang itu gagal ginjal akut. Fungsi heparnya turun, EGFR-nya turun juga, terus kemudian fungsi jantung termasuk dedimer, dan juga elektrolitnya kacau. Dan waktu itu ya selama di rumah sakit itu tuh pasti kamu diinfus dan segala macamnya itu untuk mengkoreksi dari itu semua gitu. Jadi pasti keluar dari rumah sakit itu sudah ada terkoreksi tapi belum semuanya terkoreksi. Dan bersyukurnya kamu ikut patuh dalam tidak lari dulu, sesuai dengan ininya kondisinya dulu, dan ikutnya juga fun run dulu, Pokemon dulu. itu hal yang perlu dicontoh sih kalau menurut saya gitu. That's why Iqbal sekarang saya juga raise the bar. Saya juga selalu punya standar yang lebih tinggi lagi setiap medical service. Tahun ini karena berdasarkan LPS lagi, itu tahun ini kita kalau misalnya mereka yang heat stroke, suhunya tinggi sampai mungkin kesadarannya turun, kita rekomen dia untuk dirawat. Gitu. Supaya pas dirawat itu bisa diinfus, dikoreksi semuanya. Dan terscreening ya Dok ya. Kalau dia nggak mau, kita sarankan dia untuk cek lab. Terus kemudian aku pengen pantau mereka, terus kemudian ya kita kasih tahu supaya jangan terus lari lagi, karena ya kalau kondisi tubuh kita belum kembali normal ya tentu saja tentu saja bisa berbahaya. Tapi gara-gara dia patuh, ya kan? Dia bisa comeback strong. Bisa comeback. LPS-nya berapa waktunya? LPS 149. Luar biasa. Dan ininya jakimnya adalah 414. Itu karena rame orang dan kamu ketemu sama orang. Kalau misalnya kalau ketemu orang, kalau gak macet ya. kita mulai. Kamu akhirnya dia ini lagi gitu. Itu yang terjadi di sebenarnya dunia pelarian kita tuh terjadi seperti ini ya. Antara memotivasi sama memprovokasi itu
Beda tipis. Beda tipis. Harus Nah, hati-hati dari ya. situ ya. Cuman saya pengen tanya ke Iqbal, apa yang kamu dapat dari pelajaran ini dan sebenarnya dari pelajaran ini semua ya? Tadi kamu mungkin udah mention di awal bahwa berlari itu untuk sehat dan segala macam, tapi apa yang sebenarnya bisa kamu bagiin ke teman-teman pelari gitu ya? Itu dari perjalananmu yang setahun ini pernah mengalami itu, terus kemudian bangkit dan kamu masih denial, kamu masih nggak percaya, baru kamu ngelihat sesuatu yang nggak beres, baru kamu sadar, oh ternyata saya ini dan segala macam ya. Mungkin pas kamu bangun pasti kamu bersyukur, tapi lama-lamaan juga akan kepengaruh ya, bahwa pengaruh lingkungan itu ada gitu, bahwa kamu pasti berangkat ke Bali bawa sepatu lari. Bawa nggak? Bawa Kan tuh. Kamu pasti bawa dia. Pasti juga kalau misalnya ada kepleset sedikit atau ada setan dikit dia lari. Bisa aja gitu. Untung aja pendiriannya lebih kuat betul. ya. Kalau dia bilang saya udah beli tiketnya, saya udah punya ini, saya berangkat gitu. Tapi saya percaya dia pasti bawa sepatu lari. Jadi tapi setelah itu baru dia sadar benar-benar. Nah, apa yang sebenarnya kamu pengen bagikan ke teman-teman pelari, Iqbal? Oke. Latihan lari mungkin orang udah tahu lah ya, buat latihan tempo dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu yang mungkin para pelari lain ini anggap sepele, tapi impact-nya gede. Yaitu yang sering Dr. Andi bilang juga, listen your body. Okay. Ini salah satu yang sebenarnya halnya sepele lah gitu. Tapi impact ke depannya itu luar biasa. Karena ya balik lagi, sekarang mungkin orang lari pengen ya gaya-gayaan, maksudnya gaya-gayaan di sini adalah mereka mengesampingkan kesehatan sendiri gitu. Mereka pengen terlihat keren, mereka pengen terlihat kayak pace gue tinggi nih, itu tandanya bagus. Enggak seperti itu juga. Yang penting kita itu adalah ya olahraga untuk sehat. Kita DNF pun itu bukan aib sebenarnya. Ketika misalkan lari, kita udah ngerasa nggak enak, nggak finish pun nggak apa-apa. Ataupun misalkan kalian kayak waktunya itu lambat, itu pun bukan suatu aib dan bukan satu hal yang kurang baik. Dari teman-teman mau berani untuk gerak aja, berani untuk kayak yaudah jalan cepat aja, itu udah salah satu hal yang luar biasa. Dan yang paling penting tetap di sisi lain dari teman-teman latihan, listen your body itu penting banget. Kemudian yang kedua pasti recovery. Recovery itu bagi saya itu hukumnya itu udah wajib gitu. Percuma kayak latihan terus setiap hari tapi nggak ada recovery-nya, itu kan malah jadi bukan membikin kondisi kita bagus gitu, tapi malah memperburuk. Sedangkan kalau yang saya pernah baca, latihan itu 80 banding 20 dong. 80 banyak easy-nya, 80 mungkin bisa ada speed-nya gitu. Nah, sekarang ini kan banyak pelari yang kebalik. Betul. Banyak pelari yang kayak ya udah latihan cepet terus. Latihan mau kayak easy-nya 20% doang. Betul. Jadinya kan itu sebenarnya kurang baik lah istilahnya gitu. Karena di race itu kan bukan ajang lagi kita ngelawan orang lain, tapi ngelawan diri sendiri. Beda dengan atlet ya, atlet yang memang mungkin ngejar podium. Tapi kalau ya kita para pelari-pelari yang cuma buat sehat aja, ya udahlah, yang penting ngelawan diri sendiri. Nggak usah ngebandingin kita sama orang lain, nggak usah ngebandingin waktu kita sama orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing, setiap orang punya caranya masing-masing. Yang penting tetap yang paling utama listen your body. Itu sih. Aku tuh dengerin Iqbal tadi ya, ini kata-katanya dia itu luar biasa gitu. Ini pelari-pelari harus mendengarkan gitu. Cuman saya juga bertanya, Iqbal bisa mengatakan ini, apakah dia harus mengalami itu dulu baru dia bisa mengatakan ini? Tapi maksud saya buat teman-teman ya, maksudnya teman-teman nggak usah harus merasakan seperti Iqbal gitu. Tapi ya kita lari untuk sehat ya kan, kita lari sampai tua ya kan. Kita jangan sampai ya kita lari ngejar PB, terus akhirnya terjadinya cedera atau bahkan ya tadi kita bisa fatal sekalipun gitu. Jadi ya bahwa listen to your body itu adalah suatu drill lari atau suatu latihan lari yang kita nggak boleh lupain gitu. Menurut saya harus sih nempel sih, jadi bagian dari tubuh kita ya dok ya. Jadi setiap event lari nggak harus setiap event kita harus PB. Ya. Nah orang kadang setiap ada ikut race gue harus PB, itu capek, pasti akan capek karena ada target. Yang penting lari ya udah enjoy aja. Nanti juga hasil tuh ya udah akan ngikutin gitu. Nikmatin aja prosesnya. Itu sih dok. Aku pengen banyak ngobrol tapi aku mau ini dulu nih, mau game dulu sama kamu. Aku mau nunjukin sesuatu. Kira-kira kamu apa yang perasaan kamu melihat foto ini?
Bisa diceritakan. Ini kamu lagi apa ceritanya nih, tuh Bal? apa biar yang nonton tim Oke, paham nih. itu settingnya sebenarnya gimana. setelah kejadian saya penasaran dok. Saya sebenarnya jatuhnya itu kemana? Karena nggak ada luka sama sekali. Di badan nggak ada luka. Iya. Akhirnya coba nyari di foto You, nemulah satu foto ini. Dan ini mungkin kondisi saya udah mau jatuh. Ini tuh sebelahnya tuh teman kamu ya? Bukan. Tapi bajunya bisa sama karena ini merchandise ya, official merchandise betul, ya. Betul. Official merchandise dari Aspro. Oh, pantes. Ya, Mas Agus Prayogo ya, ini Iqbal pakai bajunya Mas Agus ya. Apakah ini gara-gara pakai baju ini terus heatstroke? Enggak lah. Gini guys, kalau kita ngelihat ya, baju yang dikenakan Iqbal ini udah pas banget, ya kan? Dia pakainya singlet lah ya, atau apa namanya? You can see apa ya? You can see ya, you can see, ya kan? You can Yeah. see. Terus kemudian warnanya putih, ya. Jadi kalau di negara tropis ini kan kita tuh harus pakai yang benar-benar minimal banget gitu. Iqbal nggak pakai compression yang sampai bawah, terus warnanya nggak hitam, terus kemudian compression tangan sampai ini dan segala macam, di mana itu akan menyusahkan keringat kita untuk keluar, sehingga suhu tubuhnya akan terus naik tuh. Jadi evaporasinya itu berkurang gitu. Nah, kalau ngelihat dari gambar kamu ini, sebenarnya kamu udah pakai pakaian yang tepat loh ya. Jadi penguapan suhunya, pendinginan suhu tubuhnya tuh udah pas. Bahkan kamu minta diguyur juga. Jadi sebenarnya ya Iqbal gitu ya, kamu tuh sebenarnya harusnya ya, risiko heatstroke-nya tuh sangat-sangat kecil harusnya gitu. Tapi saya pengen tanya lagi deh, sebenarnya waktu itu tuh kamu fit banget nggak sih waktu lari? Fit banget. Betul. Kamu nggak ada demam sebelumnya atau apa dan segala macamnya? Tidur cukup? Tidur sebelumnya itu malah dari jam 8 malam. Sampai teman yang satu kamar tuh, kok tumben Balu udah jam 8 udah ngantuk. Itu bener-bener jam 8 udah tidur, bangun sekitar jam 2 jam setengah 3 lah. Bisa dibilang kan untuk dari sisi tidur oke lah. 6 jam dong 6 dia. 6 jam betul. Untuk sebelum race bagus itu. Cukup. Iya kan? Karena kita tidur 8 jam. Betul. Tapi kalau sebelum race tuh aduh 4 jam aja udah bersyukur, 4 jam 5 jam ya kan. Tapi ini dia 6 jam gitu. Nah, itu bagus. Mungkin ini juga sama yang belajar dari kejadian, carbo loading saya mungkin kurang. Nah, ini carbo loading kenapa bisa dibilang kurang? Karena selama seminggu sebelum acara ini bener-bener ya karbonya nggak terlalu banyak lah maksudnya. Jadi kayak ya udah penting terpenuhi. Padahal kan sebenarnya kalau untuk maraton yang jaraknya cukup panjang juga, carbo loading itu penting juga gitu. Nah, itu mungkin yang ya bisa dibilang ya saya cukup ke skip lah gitu. Dua hal itu. Mungkin bisa next. Ada gambar lagi yang lain? Ini kamu. Ini awal udah dipindahin ke HCU ya? Udah dipindahin. Terus kan waktu itu teman-teman yang lain pada nunggu update-nya juga. Jadi kayak ini kemana kok nggak ada update. Berarti ini selfie posisinya? Sama Ade sih, sama Ade difotoin, udahlah ngabarin. Nah, awalnya tuh orang-orang berpikir saya cuman ya udah kayak jatuh biasa aja, karena waktu tim medis Pokari nelpon ke keluarga, di infoinnya pun saya jatuh. Nah, namanya keluarga ya dok ya, namanya orang tua. Oh ya mungkin kayak lecet doang gitu kan. Pada akhirnya dari orang tua, yaudah silakan bisa dibawa ke rumah sakit. Dibawalah ke rumah sakit, ditelepon lagi sama pihak Pokari kalau saya nggak sadarkan diri itu. Nah, di situ orang tua sempat kaget juga, karena mungkin ya di kalangan orang tua ataupun ya orang-orang, efek dari lari itu ternyata kalau misalkan kita nggak aware bener-bener tuh bisa fatal juga gitu. Pas tahu saya kondisi kayak gini, udah tuh orang-orang jadi makin kayak lebih aware lah untuk lari untuk sehatnya itu gitu. Ini setelah baru sadar dipindahin ke ruangan itu. Oh iya, ini pokoknya ini infus kaki tangan udah nggak tahu dok, di tubuh saya udah kabel selang Iqbal. Udah segalanya itu. Kamu kalau itu salah satu standar kita juga yang kita ningkatin ya. Dulu kita guyur es saja, terus lama kelamaan kita infus. Kita selalu harus ada perawat yang jago infus di tenda medis. Terus lama kelamaan kita infus 1 jalur kurang, kita harus 2. Terus lama kelamaan infus itu dimasukin ke dalam
box es, nggak cuman Pocari aja tapi dimasukin di situ. Jadi yang dimasukin ke dalam kamu tuh adalah infus yang dingin. Jadi gimana caranya menurunkan secepat mungkin suhu tubuhnya itu yang paling penting itu adalah goal dari heat stroke. Nah, kamu udah dilakukan itu tapi kamu belum sadar juga terus dibawa ke rumah sakit, diintubasi dan ya itu tadi sih. Itu ya kamu masih bisa hidup tuh. Wah. Nggak kebayang sih, Dok. Nggak kebayang. Oke. Kurang lebih sama sih. Iqbal, ini... Nah, ini Dok, salah satu video yang sampai sekarang bikin saya merinding. Saya dapat video ini dari tim Pocari. Kalau dikerasin, ini saya ada ngelafad la ilaha illallah. Oh iya? Beberapa kali. Ini kalau dikerasin bener-bener saya bukan teriak lah, pokoknya saya nyebut la ilaha illallah, tapi saya nggak sadarin. Sama sekali nggak sadar. Oh nah, iya? Nah, ini tuh dari pihak Pocari juga. Pas saya sadar, tim Pocari bilang, Mas Iqbal, inget nggak waktu di ambulan, Mas Iqbal ngucapin apa? Nggak inget apa-apa, karena bener-bener udah nggak inget apa-apa. Kemudian mereka ngirimin video inilah. Pas ngedenger, sampai sekarang saya masih merinding. Wah, karena nggak sadar sama sekali. Oke, siapa dari kamu bisa comeback seperti ini? Siapa yang paling mendukung kamu untuk yang ikut mendukung ya? Sorry, bentar. Kamu tuh di story itu selalu ada gerakan anak muda sehat. Iya, gerakan anak muda sehat. Dia, aku nggak bisa lagi Dok, karena gue udah nggak muda lagi. Kalau ada batas umurnya. Kalau aku harus Runners Project, itu aku dukung banget. Pokoknya yang sehat-sehat, pokoknya ada kata-kata sehatnya itu saya dukung gitu. Nah, siapa yang mendukung kamu sampai saat ini, sampai akhirnya kamu bisa bangkit lagi, kamu bisa jalanin lari lagi, dan kamu nggak trauma sama sekali? Pasti ada trauma ya. Iya, kamu betul. mau persiapan maraton yang pertama kemarin, sebelumnya di kilometer 41, kemarin itu pas kamu mau menjelang kilometer 41 itu kamu rasanya gimana, ya kan? Kamu larinya kencang juga loh ya, 4 jam itu luar biasa, 4 jam lebih, 4 jam kecil gitu. Terus siapa yang mendukung kamu dan bagaimana kamu menghadapi trauma itu dan bagaimana kamu bisa bangkit lagi itu gimana Iqbal? Oke, kalau yang mendukung itu pasti orang tua. Orang tua sama keluarga itu mereka ngedukung banget lah. Itu luar orang tua kamu tuh hebat ya. Kalau aku jadi orang tua kamu gak usah lari lagi kamu gak usah lari lagi. Dok, ada cerita lucu. Waktu Bali, waktu saya mau berangkat ke Bali, orang tua, kan setelah kejadian Pocari itu, compression saya hilang. Baju yang Mas Agus pun hilang. Bener-bener cuman yang sisa sepatu sama jam tangan. Yeah. Sisanya udah nggak tahu kemana. Nah, terus saya kan Agustus itu harus ke Bali. Orang tua sampai bilang, oke, compression akan diganti, tapi dengan catatan nggak boleh lari ke Bali, gitu kan. Terus kayak, tapi tetap pengen ke Bali. Terus orang tua nggak boleh, karena tetap punya ketakutan juga. Cuman, yaudah deh demi compression, nggak lari. Ternyata dari compression doang, oke. Itu kalau orang tuanya nggak compression gitu, dia mungkin lari loh Dok. Udah gitu. bawa sepatu loh Dok. Sepatu. Iya. Oke. Tapi orang tuanya hebat sih. Maksudnya ya tentu saja Support kamu ya, Dok, support ya. dan ya pasti Iqbal juga bisa memberikan argumentasi yang baik juga buat orang tua kan, bahwa akhirnya orang tua percaya sama Iqbal gitu, bahwa akhirnya Iqbal bisa boleh lari lagi dan segala macam. Sampai sekarang pun sebenarnya orang tua, misalkan ada acara nih Dok, saya bilang, Mah, tanggal segini mau ada acara. Biasa minta doa dulu kan. Dia akan selalu nanya, berangkat sama siapa? Terus medisnya gimana? Sekarang tuh bener-bener kayak, wah ditanya detail gitu kan. Makanya kayak, enggak sama temen kok, terus jaraknya cuman ini kok. Nah makanya pas kemarin Jakim itu, sebenarnya orang tua tuh kayak, jaraknya berapa? Mau full maraton mah. Terus sama siapa? Sama temen juga ada. Terus nanya juga medisnya kan. Ya walaupun nggak sama dokter Andi, cuman ya insya Allah lah, kayak percaya gitu kan. Karena mungkin ya udah percaya loh, sampai tahu orang tuanya dokter mungkin Andi. orang tua ya udah tahu dokter Andi juga, makanya teman-teman pun yang lain tuh pasti nanya dulu medisnya sekarang ini siapa. Oke. Tapi berikutnya kamu mau lari di mana?
Habis ini? Abis ini di Pokari sih. Oke, aku Jangan terus salah. juga. Nanti JRM sih dong. Oh, JRM aku juga. Terus ada lagi. Kain Bormar. Oh iya. Nah, kamu bilang orang tua kamu aman gitu. Tapi juga jangan masuk tenda medis. Betul. Oke. Terus? Itu orang tua, terus teman-teman juga setelah saya kejadian tuh malah yang sebelumnya nggak lari malah pada pengen lari dok. Mungkin lebih ke kayak saya selalu bilang ke teman-teman, ayolah lari gerak gitu. Karena lari itu ya kita bukan balik lagi bukan yang tercepat, bukan yang jarak terjauh gitu. Akhirnya beberapa teman-teman mau pada lari juga dan support juga gitu. Apalagi dalam kondisi yang ya saya masih ego waktu itu yang tinggal 1 kilo lagi kan. Okay. Beberapa teman-teman bener-bener kayak udah nanti juga ada waktunya kok. Tapi ya balik lagi ego sendiri belum damai, tapi support dari teman-teman pun luar biasa gitu. Pas kemarin Jakim, H-1 sebelum acara itu bener-bener galau karena kayak bisa nggak, yakin nggak, karena bener-bener trauma itu tuh takut masih. gitu. Pasti. Karena kayak teman-teman sampai kayak mantau, lu udah yakin bener, terus kayak bener-bener kayak lu tidur berapa jam? Ini kan gua bener-bener teman-teman pada pantau kan, terus bilang ya udahlah aman lah gitu kan. Pada akhirnya di hari H lari seperti biasa, dan mungkin saya pun setiap kemarin di kilometer 21 update story juga biar orang-orang nggak pada panik dong karena cukup sekali bikin orang-orang panik gitu kan. Dari mereka ya ada kabar lah gitu kan. Cuman kemarin di kilometer 40 juga pas masuk area GBK pas mau diputar balikin itu ada satu pelari juga itu jatuh. Dan itu dia kilometer 40 ya, bukan 41 ya. Oke. Iya. Nah itu kayak recall ke saya gitu. Kayak oh mungkin tahun lalu saya kayak gini ya gitu. Karena tim medis sudah sampai coba nyadarin tapi pelari itu udah nggak bisa sadar. Itu kemudian ada ambulan juga, itu benar-benar recall ke saya gitu. Kayak traumanya tuh wah, sampai saya lagi lari, ayo kontrol diri, kayak ngobrol dia sama diri sendiri, masih aman kok, masih aman. Bener-bener di situ pace bener-bener mulai diturunin seturun-turunnya. Karena bagi saya maraton itu misteri dok. Karena kita nggak tahu finishnya gitu. Walaupun cuma sekitar berapa meter lagi maraton tuh nggak ada yang tahu. Makanya setelah ada kejadian di kilometer 40 sampai ke 42 tuh bener-bener kontrol dirinya luar biasa banget. Itu yang dia bikin 4.15. Kalau enggak ada lanjut Iqbal. Nah, terus pas masuk ke 41 juga itu udah makin deg-degan nih dok. Karena tahun lalu jadi kamu 41. ada deg-degannya ya di situ ya, ada traumatik. Betul. Dan itu traumanya trauma antara bisa kok. Kayak inget omongan teman-teman juga, inget orang-orang sekitar, kayak inget jangan ngoyo, yang penting finish. Ya udah akhirnya di 41 ke 42 bener-bener kontrol dirinya itu penuh banget, dan pas finish itu pecah di situ. Pecah kayak apa rasanya? Wah, campur aduk. Senangnya ada juga, terus kayak lari kemarin Virgin Marathon didedikasiin buat semua orang yang udah support selama tahun kemarin, yang udah bener-bener orang yang waktu itu datang ke Bandung buat nunggu di finish line tapi saya nggak finish. Jadi kayak udah lari kemarin tuh dedikasi buat semua orang lah yang udah ngedukung saya sampai sejauh ini juga gitu. Itu finish maraton pertama setelah sebelumnya nggak finish di kilometer 41 ya. Betul. Mungkin ada pesan untuk, tadi kan listen to your body ya, ada pesan lain nggak buat teman-teman yang mau full maraton nih? Tadi dibilang full maraton itu adalah misteri. Nah, sebenarnya kenapa sih kita ngejalanin full maraton itu lawannya tuh apa terberat kayak gitu? Oke. Sebenarnya mau jarak 5K, 10K, HM ataupun FM, latihan itu sebenarnya penting. Dan jangan nyepelein buat masalah latihan lah gitu. Atlet yang sekarang kenceng aja pasti mereka pun dari bawah gitu. Pasti mereka pun dari kayak lambat dulu. Yang penting konsisten buat latihan itu bener-bener harus latihan lah, harus konsisten sama harus komit lah sama diri sendiri gitu. Karena balik lagi kalau mau full maraton jangan neko-neko lah. Ini tuh udah bukan lagi ajang adu-adu kebagusan lari lah kayak saya paling jago, enggak. Maraton tuh bener-bener lebih buat kenal diri sendiri, lebih kayak tahu limit kita di mana, lebih tahu juga kita nyari apa sih. Dan mungkin buat teman-teman yang sering lari full maraton di kilometer 38 36 itu pasti banyak ngobrol sama di sini dan banyak ngeluh lah. Kayak kenapa sih saya mau lari di kilometer-kilometer kritis, itu pasti orang akan banyak mengalami hal tersebut gitu. Makanya maraton itu bukan bisa dibilang pilihan juga enggak, tapi lebih kepada orang yang mau siap gitu.
siap mau capeknya, siap mau kayak nangisnya juga harus. Pokoknya bukan hal yang sederhana lah gitu. Tapi tetap maraton itu tetap misteri sih Dok, menurut saya. Nah ini kan dari sisi pelari nih ya Dok, kalau dari sisi medis sendiri itu gimana sih Dok? Tentang apa nih? Tentang full maraton, resiko heat stroke kita di negara tropis gitu. Ya, pertama lari maraton itu lari yang orang yang finish maraton tuh jumlahnya masih sedikit ya, di bawah 1% dari seluruh populasi dunia mungkin gitu. Jadi itu nggak hal yang gampang. Terus kemudian yang kedua, dari olahraga lari sendiri itu adalah olahraga termasuk olahraga yang high impact sports ya. Jadi risiko cederanya juga ada cukup tinggi, dan juga tadi risiko masalah kesehatannya juga ada ketika kita memang tidak siap, tidak prepare gitu. Kita latihan sampai mungkin peaknya 30, 32, 35. Tapi strugglingnya tuh di kilometer 36, 37, 38 dan seterusnya gitu ya. Dan saya sendiri kalau lagi maraton tuh memang itu saatnya mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, sepanjang itu saya berdoa terus ya. Berdoa terus gitu sepanjang itu supaya kakinya nggak sakit, supaya inilah dan segala macam itu memang ya. Jadi itu yang paling penting sih sebenarnya. Kita tahu kita harus siap, kita harus latihan. Terus kemudian ya tadi kita harus smart training gitu ya. Smart training itu ya kita recovery, kita strengthening. Terus kemudian tadi kita pakai rule of 10%. Kenaikan mileage-nya tuh harus cuma 10% dari minggu ke minggu. Terus kemudian tadi 20-80%. Orang tuh kebanyakan harusnya 80% easy, 20%-nya yang hard. Tapi kebanyakan orang kebalikannya, 80%-nya yang hard, 20%-nya yang easy. Padahal sebenarnya yang kita latihan 80% itu banyak sekali manfaatnya. Kita easy run itu meningkatkan endurance kita. Kita meningkatkan mitokondria, paru-paru atau sel-sel kita supaya pernafasannya jadi lebih baik. Terus kemudian akhirnya VO2 max-nya bisa meningkat. Dan satu hal lagi, ketika kita easy, itu kita cepat pulih. Kita nggak mudah cedera. Jadi, kalau kita 80% easy, kita bisa serius dan bisa fit dan bisa sungguh-sungguh dan bisa maksimal di yang 20%. Jadi, speednya naik pada saat interval atau pada saat speed training gitu. Kebanyakan orang ini 80% janjinya zone 1, zone 2, tapi akhirnya zone 3, mendekati zone 4, atau ada 4-nya atau bahkan 5 aja. Jadi akhirnya capek di sini yang 20% nggak maksimal. Jadi speednya nggak tambah, endurance-nya nggak tambah. Gitu. Itu sebenarnya yang namanya smart training gitu ya. Jadi sering salahnya di situ gitu. Kalau saya 100% easy. Mungkin sekarang kalau easy terus gak keren ya Dok. Bikin konten profil buka-buka kulkas itu Dok. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi menurut saya itu maraton sendiri aja. Saya sendiri maraton di negara dingin aja udah struggling gitu. Apalagi kita di negara panas Iqbal, ya kan. Negara kita tuh negara yang sangat tropis, ya kan. Panas. Kita memang terbiasa gitu, tapi ya challenge tuh buat kita. Kalau teman-teman larinya masih 5 jam, 6 jam, itu teman-teman tuh harus aklimatisasi, harus latihan start jam 4, finishnya prediksinya 5 jam. Berarti dia harus lari jam 9, jam 10. Kalau 6 jam atau 7 jam ya dia harus lari jam 10, jam 11 gitu. Harus aklimatisasi, sudah harus membiasakan diri supaya tubuh kita bisa berlari pada saat itu tadi. Terus kemudian yang kedua, pemilihan baju, bagaimana kita, itu juga jadi penting gitu. Terus hydration strategi itu juga penting. Karbohidrat loading itu juga penting. Yang namanya hidrasi itu nggak cuma pada hari H tapi beberapa hari sebelumnya juga gitu. Jadi itu sebuah tantangan gitu. Terus kemudian buat kita sendiri secara medis, kita tuh heat stroke itu menjadi sebuah challenge dan tantangan sendiri buat kita. Kita nggak mau mereka yang heat stroke, ya tadi ya, heat stroke tuh masih menjadi misteri juga. Atlet aja yang namanya Ogdekta aja pernah mengalami heat stroke beberapa, dia udah juara 1, udah mau finish dia heat stroke. Ogdekta kurang siapa apa, dia atlet elit. Yang namanya atlet-atlet triathlon dan segala macam itu banyak banget yang mengalami heat stroke. Jadi
heat stroke itu nggak memandang siapapun itu gitu. Jadi itu bisa saja terjadi gitu ya. Dan itu masih suatu fenomena yang mungkin nggak bisa kita jelaskan kadang-kadang. Hydration station tadi itu. Kalau kemarin yang LPS ya, saya tanya sama mereka, yang satu bilang dia nggak fit. Saya lagi nggak fit, Dok. Terus yang satu, saya lagi maksa, Dok. Kemarin saya mau ngincer 150 supaya dapat undian World Major Marathon, ya kan? Terus yang satu lagi, saya skip hydration station. Jadi selalu ada faktor-faktornya gitu. Sedangkan kamu, Iqbal ini dia kondisi fit, hydration station bagus, tidur cukup, pakai bajunya bagus, proper dan segala macam, ya kan? Jadi kalau saya menganalisa, saya baru tahu ini, kamu tuh mungkin faktor-faktornya nggak common nih. Gitu. Jadi ya mungkin apa saja kamu kena heat stroke bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu gitu. Makanya penting buat kita yuk kita tuh back to kita lari untuk apa sih? Saya setuju banget dengan statementnya Iqbal bahwa lari itu adalah suatu tentang diri kita gitu loh. Tentang achievement kita untuk menjadi lebih baik dan segala macam, bukan tentang orang lain gitu. Itu menurut saya sangat penting banget gitu. Dan kita lari untuk sehat dan supaya kita bisa lari sampai tua gitu. Gak terasa kita udah ngobrol banyak, dah kesana kesini dan segala macamnya. Terakhir mungkin saya pengen tanya ke Iqbal. Saya pengen ada closing statement buat Iqbal. Gini, nggak semua orang bisa kayak kamu, Iqbal. Kamu pernah mengalami hal yang traumatik, kamu pernah mengalami struggling, susah untuk lari lagi, 5 kilo aja susah, 2 kilo, 3 kilo susah, 5 kilo susah, terus kamu coba lari, pilihannya adalah Pokemon, run, fun run, dan segala macam, dan akhirnya kamu itu untuk menjalani proses itu bisa bangkit lagi dan segala macam. Itu nggak semua orang bisa, dan kamu harus bangga sama dirimu sendiri bisa comeback, bangkit dan segala macam. Dan kalau saya punya saya punya jabatan dan saya punya kekuasaan gitu, saya ingin menjadikan dia duta. Cuman duta healthy runner gitu ya. Duta comeback stronger ya. Duta comeback stronger, duta recover gitu ya. Karena recover ya, nama recover itu kan rebound, bouncing back gitu ya. Dan kamu adalah salah satu tamu yang sangat menginspirasi, di mana kamu pernah menghadapi challenge dan akhirnya kamu bisa balik lagi dan bangkit lagi gitu, ya kan? Kira-kira saya pengen dapat closing statement dari kamu, apa yang kamu syukuri dan apa yang kamu bisa bagikan kepada dunia lari di Indonesia ini, pelari-pelari di Indonesia ini yang sekarang event lari makin banyak, industri lari masih makin berkembang, tapi kita semua sepakat ya, yang hadir di sini sepakat bahwa health is number one priority gitu ya. Kira-kira apa, Iqbal? Kalau dari saya, mungkin ya dari saya pun bersyukur dulu ya, Dok, ya. Bersyukur dulu dan libatkan Tuhan di setiap aktivitas kita. Karena terlepas dari kita olahraga finish atau tidak, sehat atau tidak, kita sebenarnya balik lagi izin sama Tuhan gitu kan. Jadinya libatkan apapun itu, libatkan Tuhan. Kemudian kayak berprasangka baik itu sama Tuhan gitu. Mungkin kayak kemarin saya dikasih kejadian yang kemarin, di sisi lain Tuhan pengen saya istirahat dulu karena udah latihan terlalu banyak dan Tuhan lagi nyiapin biar saya bisa comeback, biar bisa saya lebih kuat lagi dari sebelumnya. Makanya buat teman-teman yang mungkin sekarang dalam kondisi yang memang lagi kurang fit ataupun memang yang sedang cedera, nikmatin aja prosesnya. Nggak usah buru-buru, nggak usah kayak aduh pengen cepet-cepet comeback lagi, nggak usah seperti itu. Ini tuh ada rencana terbaik dari Tuhan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi cedera gitu. Tapi
teman-teman kalau misalkan mau nangis, mau ngeluh, itu nggak apa-apa. Itu manusiawi banget, tapi jangan terpuruk di posisi itu gitu. Karena teman-teman di luaran sana, banyak orang yang menunggu teman-teman comeback. Banyak orang-orang yang support teman-teman juga. Jadi jangan cedera ini bukan akhir dari segalanya gitu. Tapi ini dari awal rencana comeback yang luar biasa untuk kedepannya gitu. Jadinya nikmatin aja tiap prosesnya, nggak usah buru-buru, nggak ada yang nilai siapa yang paling cepat, nggak ada. Yang penting kita bisa comeback lebih baik lagi, nikmati prosesnya, itu sih. Thank you Iqbal, luar biasa banget, I love you full. Ya, aku rasa tadi statementnya Iqbal penting ya, buat saya rasa juga banyak teman-teman di sana yang lagi struggling sama masalahnya gitu. Mungkin dia cedera, mungkin dia lagi sakit, atau mungkin dia lagi jatuh, mengalami suatu kegagalan dan segala macam. Tapi yang jelas tadi ya, bahwa Tuhan tuh punya rencana. Mungkin kegagalan ini menjadiin dia lebih kuat, dan ternyata Iqbal jadi lebih kuat. Aku rasa juga Iqbal saat ini juga dia dia lebih enjoy. Terus betul. Kemudian Iqbal juga jadi sekarang lagi justru malah share pengalamannya dia ke banyak orang dan segala macam. Saya rasa itu sangat luar biasa. Iqbal, thank you for coming ya. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa didengar banyak orang. Amin. Semoga podcast ini juga bisa menginspirasi banyak orang. Semoga apa yang kita semua inginkan gitu ya, bahwa dunia lari di Indonesia ini, pelari-pelari di Indonesia itu berlari untuk sehat. Betul. Gerakan anak muda sehat ya. Itu sangat luar biasa. Teman-teman, terima kasih atas sudah mendengarkan Recover Podcast. Kita ketemu di episode selanjutnya.